Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fijis Munadi dari kelas 2A, NPM 201063108071. Selamat siang, saya Fijis Munadi. Kembali lagi untuk menemani Anda pada hari ini, Selasa, 8 Juni 2021. Setelah beberapa menit ke depan dalam lintas peristiwa yang menyajikan info-info terkait yang terkini dan aktual. Dampak positif pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia. Sesuai dengan peraturan pemerintah, setiap orang wajib melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai pandemi COVID-19, coronavirus disease, yang sangat mematikan. Pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Berbagai upaya telah dilakukan agar masa pandemi segera berakhir karena pandemi menghancurkan seluruh sektor kehidupan, salah satunya sektor pendidikan. Di tengah pandemi yang terus melaju, dunia pendidikan harus terus mendapatkan perhatian khusus agar tidak terdampak buruk. Apabila membahas tentang dunia pendidikan, maka akan membahas masa depan suatu bangsa. Melihat dari kacamata umum sekarang ini, pandemi COVID-19 memang banyak menimbulkan ancaman bagi dunia pendidikan. Namun dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga ancaman dapat diubah menjadi dampak peluang untuk memajukan dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia pendidikan mulai dari proses pembelajaran, di mana biasanya dilakukan di dalam kelas dengan tatap muka, namun sejak pandemi berlangsung berubah menjadi belajar daring atau dalam jaringan. Guru, siswa, dan orang tua dituntut untuk bisa menghadirkan proses pembelajaran yang efektif dan aktif walaupun dilaksanakan dari rumah masing-masing. Pandemi COVID-19 yang begitu banyak berdampak negatif juga berdampak positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dampak positif ini dapat memotivasi melalui masa-masa sulit untuk terus mencapai tujuan pendidikan di Indonesia yang lebih maju. Yang pertama, memicu percepatan transformasi pendidikan. Pandemi COVID-19 berujung pada penutupan sekolah sebagai upaya penyebarannya ke masyarakat Indonesia. Singkat kata, pemerintah telah memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau yang disebut dengan pembelajaran daring atau online. Yang kedua, banyak muncul aplikasi pembelajaran online. Akselerasi transformasi teknologi pendidikan akibat pandemi COVID-19 telah melahirkan berbagai platform program pembelajaran online untuk mendukung pembelajaran yang berani. Yang ketiga, jumlah kursus online gratis. Kursus online gratis mulai berkembang di tengah pandemi COVID-19. Banyak lembaga bimbingan belajar menyediakan kursus online gratis atau beberapa dengan harga diskon. Yang keempat, munculnya kreativitas tanpa batas. Pandemi COVID-19 telah memunculkan ide-ide baru. Ilmuwan, peneliti, dosen, bahkan mahasiswa mencoba melakukan eksperimen untuk menemukan kreativitas baru. Yang kelima, kolaborasi orang tua dan guru. Selama pandemi ini, para pelajar tentunya akan menghabiskan waktunya untuk belajar di rumah, di mana hal ini membutuhkan kolaborasi inovatif antara orang tua dan guru agar siswa dapat terus belajar online secara efektif. Yang keenam, penerapan ilmu dalam keluarga. Ketika semua sekolah ditutup, ini menjadi kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan ilmu di tengah-tengah keluarganya. Baik itu sekedar membuka diskusi kecil atau dengan mengajarkan ilmu yang didapat kepada keluarga. Yang ketujuh, guru menjadi lebih akrab dan melek teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pembelajaran di tengah pandemi harus dilakukan melalui metode online. Yang kedelapan, internet sebagai sumber informasi yang positif. Jika proses pembelajaran pada umumnya menggunakan buku cetak sebagai sumber belajar utama, maka dalam proses pembelajaran online, internet merupakan sumber informasi yang dapat digunakan. Dan yang terakhir, siswa dapat diawasi oleh orang tua secara langsung. Pada dasarnya, setiap anak memiliki potensi yang tidak terbatas. Tetapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi apakah mereka pada akhirnya dapat memenuhi potensi tersebut. Sekian berita yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.